Jadi ada Yang mungkin penting dia punya daya tahan tubuh. Oke. Terus dok, ada lagi katanya, ada cara metode rapid test yang baik dok. Pakai duren katanya. Apa benar dok? Nah, itu belum ada penelitian itu. Enggak dok. Jadi ciumin dok. Kalau dicium bau duren masih bisa dicium bau duren. Ah, itu bagus katanya dok. Kalau dicium nggak bisa lagi itu anosmia itu ya. Teman saya itu hari ketiga muncul itu. Jadi muncul itu dia isolasi mandiri, tapi dia betul-betul ketat ya. Akhirnya kita pantau dia bisa selamat sampai 2 minggu ya. Betul-betul memang dari Kemenkes itu antara 10 hari ke atas ya, 10 sampai 14 hari ya. Tapi betul-betul ketat dan betul-betul dia fresh, harus dia happy betul ya. Jadi tidak boleh mikir yang berat. Teman saya kebetulan ada yang mikir, waduh nanti pakai ventilator bagaimana, langsung drop, panasnya langsung meningkat. Jadi betul-betul daya tahan tubuh itu sangat menentukan. Makanya kita harus happy seperti ini Bapak Ibu Jenderal Indonesia. Seperti Pak Ragil, Pak Edi. Gini Pak Dr. Agus, kan kalau kita lihat rapid test kan rata-rata import. Kalau duren kan kita bisa kita bisa membantu ekonomi lokal dok. Orang beli duren, ikan semua masih ada harumnya, itu masih oke. Nah, itu namanya anosmia. Ya, bau. Teman saya itu waktu muncul anosmia itu tidak bisa bau minyak kayu putih, tidak bisa. Ya, jadi hilang, tidak bisa bau. Kemudian ada yang di mobil waktu dia keserang, itu biasanya kan dipakai spray. Dia tenang-tenang aja, loh kamu enggak bau. Enggak, kamu enggak bisa bau. Ternyata dia positif swabnya. Ya, cuman fisiknya karena masih kuat dia bisa melalui. Nah, itu tadi. Itu salah satu tanda namanya anosmia. Ya, terus dokter bilang juga tadi batuk pilek kita makan duren, kok dia enggak terangsang ya, mungkin hati-hati itu. Terus dokter juga bilang tadi kayu putih. Kan ada penelitian katanya kayu putih juga merupakan antivirus. Apa benar sih dok? Enggak. Jadi itu bukan obat, enggak ada sampai sekarang belum ketemu. Itu hanya imunomodulator aja. Jadi sebagai dia penghangat. Dengan kondisinya menjadi hangat, segar, maka daya tahan tubuhnya ini terbentuk. Dia akan menjaga daya tahan tubuhnya, membantu sel-selnya. Tapi bukan melawan si COVID-nya ini, bukan. Karena daya tahan tubuhnya kuat sehingga kalah virusnya. Itu intinya begitu. Jadi bagaimana membuat daya tahan kita tubuh tetap fit. Nah, itu yang penting ya. Tadi 5F itu tadi ya. Fit, olahraga, fresh, pikirannya positif, kemudian fun, senang ya, makanannya juga terjaga dan fight, tetap semangat. Dok, ini sekali mungkin ada hubungannya juga dengan tingkat ini, karena sering terjadi orang Indonesia ini punya kecenderungan kalau sakit itu biarpun ya mumpung sekarang mungkin kalau COVID nggak bisa nyebrang ke pulau sebelah ke Singapura. Sebenarnya kenapa sih? Memang dokter Indonesia itu kualitasnya kurang bagus apa sih dok? Kenapa sampai sebetulnya dari sisi kualitas itu gitu? Hampir sama, ya hampir sama. Jadi nggak perlulah kita keluar negeri, sekarang di lockdown sendiri ya. Jadi kita percaya kepada dokter-dokter Indonesia mampu saya kira. Tapi yang penting kita harus lebih ramah ya, customer oriented itu yang penting. Jadi anggap kalau pasien itu keluarga kita, makanya kita harus servisnya harus champion, harus sepenuh hati. Makanya pelayanan itu harus sepenuh hati. Kan pelayanan ada separuh hati, seperluh hati, sesuka hati. Nah itu yang membuat kita kita sepenuh hati, tulus dan antusias. Makanya kalau ada pasien-pasien itu kita anggap orang tua kita, anak kita, dan makanya champion itu tadi, harus layanannya harus juara. Kalau kita layanan juara, kita udah ada kesulitan dalam hidup ya, karena kita bisa menjaga sikap dan komunikasi. Kuncinya kan hanya itu aja. Kita tidak ada teman karena banyak salah pada sikap dan komunikasi. Jadi ini adalah myth ya, nyatakan bahwa mitos aja yang nyatakan bahwa dokter Singapura itu kok lebih hebat daripada kita dokter Indonesia dok ya. Sorry dok ya, saya tahu dokter pasti ngebelain teman-temannya gitu, tapi karena ini persepsi mitos yang terjadi di masyarakat nih dok. Iya, makanya kita tidak usah banyak dari luar negeri sudah parah dikembalikan ya. Makanya kita percayalah, tapi yang lebih penting bagaimana kita bisa jangan sakit ya. Kalau sakitnya kanker sama di keluar ya belum tentu baik. Jadi kita harus itu tadi, kalau kita SDM-nya unggul ya nasionalismenya harus tinggi, cinta
negeri kita. Siapa lagi yang membangun kalau tidak diri kita sendiri? Ya, kadang-kadang kita memberi kontribusi yang negatif. Makanya kita yuk sekarang kontribusi positif. Ini negara sedang membutuhkan. Ya. Saya sendiri anaknya tentara, jadi saya harus peduli kepada negara ini. Ya, mari kita bantu, jangan saling menjatuhkan. Makanya kita harus mengoreksi diri kita sendiri, tidak usah menilai-nilai orang. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, ya. Jangan membentak sama siapapun tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menyalahkan orang lain itu hatinya kotor dia, pikirannya negatif, ya. Cirinya begitu aja. Oke. Ragil, silakan Ragil. Mungkin baca berapa pertanyaan dari ini nanti saya sambung lagi. Baik. Pak Edi, thank you Pak Edi, luar biasa ya. Oke. Dokter Agus, ini kita coba bacakan dulu pertanyaan dari para audiens ya, Dok ya. Ini luar biasa juga, ini seru-seru juga ya, Dok ya. Saya coba lihat tadi ada yang seru juga dari pertanyaannya. Oke, dari ini tidak memberikan nama, cuman nggak apa-apa ya, Dok ya. Oke, dokter, tadi ada bicara tentang adanya rahasia untuk orang yang sudah terkena COVID-19 nih, Dok. Tapi beliau ini bisa survive, bahkan sembuh dari penyakitnya itu. Itu bagaimana, Dok, caranya, Dok? Sudah kena COVID-19 dan bisa survive, dan bahkan mungkin sekarang lebih baik ya, Dok, dari sebelumnya, Dok ya. Silakan, Dokter Agus. Jadi, kuncinya adalah kepasrahan kita, acceptance itu tadi. Kalau sudah kena, jangan panik. Kalau makin panik, makin turun. Tenang. Kemudian kita dekatkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita mendekat kepada Tuhan pasti tenang. Orang galau itu karena mesti gap dengan Tuhannya, mesti gapnya jauh. Itu pasti, itu jelas. Kedua, ya mengikuti itu dengan hati senang ini mengikuti. Jangan ada rasa ndak enak, nggak cocok, ikuti aja, ya dibuat happy. Ya. Tapi kalau tanda ditambahi sedekah, itu tadi. Makanya musim seperti ini tingkatkan menolong orang. As-sodaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada. Ini terbukti teman saya. Teman saya itu 10 hari isoman di rumah sakit ini. Kemudian nggak kuat ya. Dia dirujuk ke ICU. Masuk dia, bilang ke saya. Terus bagaimana? Kamu sebelum dipasang ventilator, saya pasrah. Kemudian dia muslim, dia hanya baca syahadat saja. Dia pasrah tadi. Karena sudah tidak kuat, nafasnya sudah di ujung rambut ini. Dan dia pakai ventilator, mengalami itu, alhamdulillah dilepas ventilatornya. Tapi begitu dilepas, karena dia nggak pulang-pulang, dia stres. Akhirnya muncul diabetesnya. Sebetulnya dia nggak punya. Muncul jantungnya, fibrilasi, dan lain sebagainya. Waduh, tenang Mbak, tenang. Saya bilang, karena tiga teman, ini kena semuanya, yang 2 sudah meninggal. Nah, satunya ini karena ada diabetes, ada gemuk, sehingga hanya beberapa jam aja, tapi satunya ini pasang ring dia. Jadi 1 minggu kuatnya. Sebelum izin ke saya. Jadi saya masuk ICU, terus izin akhirnya seminggu gak kuat. Nah, yang ini sudah 50 tahun, tapi dia tidak punya putri. Hanya dia bisa berada, tapi nggak ingin muncul itu. Tidak ada waktu lagi, saya sudah mendekat, ajari zikir, sudah. Tinggal sekarang suaminya langsung ke panti asuhan. Bantu, 1 juta atau 500.000 terserah. Besoknya saya dikabari, bagus saya sudah boleh pulang. Jadi jangan meremehkan dermawan, ya, menolong orang, berbagi. Kondisi seperti ini, nek pengen selamat, ayo kita banyak berbagi, gandeng tangan. Jangan malah pelit, tambah kena kita, karena stres. Sebab dengan berbagi itu membahagiakan orang lain. Maka daya tahan tubuh kita meningkat, orang lain mendoakan kita. Itu kuncinya di situ. Ya, makanya kita yang 2 yang dahsyat pesan dari saya adalah introspeksi diri. Jangan gampang ngoreksi orang, apalagi nyalahkan orang. Yuk kita perbaiki diri, change, no change, no chance, you change, you win, you can change, you will success, dan tambahi sedekah. Sedekah tidak selalu dengan duit loh Mas ya. Aku enggak punya duit, aku baru DPHK. Kamu coba senyum, berkata yang baik dengan istrimu, dengan anakmu, dengan tetanggamu. Ayo mensupport teman-teman yang lainnya dengan tindakan. Mungkin dengan doa itu juga masuk sedekah. Ya, banyak orang yang kesulitan karena dia sendiri, ya itu kuncinya di situ kalau saya. Oke, dokter, keren sekali. Jadi intinya benar-benar ini kalau saya coba resum dikit ya, Dokter Agus ya, benar-benar ini balancing antara intelektual kita ya dok ya, intelektual kita, emosional kita juga, dan benar-benar terhadap spiritualitas kita juga dijaga ya dok ya. Jadi nggak cuma hanya Mas Ragil ya, orang lihat ya titelnya banyak,
Iya. ya, titelnya banyak, dia egois, memaksakan kehendaknya, itu rendah nilainya, Mas. Rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Iya, iya. Ini masalah ini kompleks ini. Makanya harus diikat dengan komitmen, konsisten, konsekuen, kontinu, dan kompak. 5K. Karena problemnya banyak dari komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Coba komunikasinya diperbaiki, koordinasinya, jangan mikir yang lain-lain. Ini masalah yang berat. Dok, saya mau tanya lagi. Kalau kita betul-betul Indonesia bisa, gitu loh. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Sorry lagi, Dok. Ya. Tadi dari itu saya baca, Dok, ada yang kurang jelas, katanya paliatif itu apa sih? Itu satu. Kedua, emotional balance. Memang emotional itu ada obatnya, Dok. Kalau masalah, wah ini dokter yang bisa jawab nih, paliatif itu apa, dan memang kalau orang punya masalah emosi ada obatnya, Dok. Oke. Jadi paliatif itu yang harus dikembangkan untuk pendekatan kepada semuanya lah ya, untuk penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis. Cuman itu tadi, Mas, mohon maaf, dokter Indonesia kadang-kadang nggak menerima kemajuan-kemajuan itu sulit. Jadi kalau ngobati orang, treat the patient. Orang itu terdiri dari 5, fisik badannya, psikologisnya, mentalnya, sosialnya, kultural, dan spiritualnya. Itu harus simultan diobati semuanya. Sementara banyak pada fisiknya aja. Padahal problemnya ini dia nggak rukun dengan suami istrinya. Dia ada masalah dengan anaknya, mantunya. Itu nggak pernah diselesaikan. Kasih obat ini, obat ini, obat ini. Kemarin saya dikonsumsi terakhir, obatnya macamnya 20 macam obat. Saya tanya, itu obat apa-apa? Apa bubur? Obat, dokter. Nah ini masukkan di tubuh, obat 1, 2 masuk di dalam tubuh. Kita ada obat yang dalam adalah hati kita. Itu tadi. Nah, pendekatan ini harus menyeluruh, apalagi penyakit-penyakit kronis, diabetes, jantung, stroke. Itu saya lihat orang yang pasang-pasang ring ngeyelan. Aiso, kandang ngandel. Itu pasang ring. Karena kan pembuluh darahnya menyempit, ya alirannya tidak bagus, hormonnya negatif yang keluar. Coba kata-kata yes, setuju, oke, ayo kita membantu, ayo kita menolong. Itu selnya bergerak semua dan Tuhan memuji, hebat kamu, saling menolong, kasih kamu keselamatan, gitu, ya. Kalian. Jadi jangan dilihat dari titelnya banyak ngeyelan, ya. Jadi nomor 1 adalah attitude, akhlaknya, ya itu kuncinya. Jadi orang harus menghargai. Kemudian yang kedua apa Pak Edi tadi? Paliatif itu luas, Mas. Ya itu. Jadi paliatif itu sangat luas, ya. Orang tidak boleh memberikan langsung ini sakit kanker stadium ini, ya shock dia, tidak boleh. Ada caranya. Bagaimana dia supaya nggak kaget, dia tetap semangat. Menghilangkan dia dengan pikiran yang positif, dia dirubah aja, nyerinya hilang. Ya memang nyeri kan total pain, bukan dari fisiknya. Kadang-kadang orang tulangnya kena semuanya, tapi dia tidak merasa nyeri. Kenapa? Ditutup oleh psikologisnya tadi, bagus, dia pasrah, acceptance, sehingga selnya nggak berat, selnya diem, cepet deh, nah, gitu. Kenapa daya tahan tubuhnya bagus? Nah itu. Nah, emotional balancing, kita wajar sebagai manusia ya, kita bukan malaikat, manusia. Makanya orang manusia itu cenderung keluar rel. Makanya tugasnya kita saling mengingatkan. Ada yang suka marah-marah, nggak usah marah lah, nggak usah kamu nanti rugi sendiri, kena stroke, kena ini, nggak usah, maafkan aja. Memang memaafkan, wal'afina anin nas itu berat itu tingkatan, harus belajar sabar, ya nggak mudah. Sabar, ikhlas itu kan gampang. Sing sabar enak kalau ngomong, melakukannya sulit. Makanya mesti di hati sini, sing sabar ya, enggak ada di batuk sini, sing sabar ya, enggak ada, ini tempatnya mikir. Nah itu balancing. Boleh orang sedih, tapi jangan terlalu sedih. Kalau kamu terlalu sedih, depresi, turun daya tahan tubuhnya. Orang-orang kamu kontak dengan siapa, kena, gitu. Jadi gitu. Jadi emotional balancing. Contoh, otak kanan, otak kiri harus imbang. Otak kanan positif, senyum, ya berkata yang baik, kemudian memaafkan, itu otak kanan. Otak kiri ini tersinggung, ngamuan, itu otak kiri. Nah.
banyak utang, selingkuh itu orang otak kiri ya. Banyak orang banyak masalah yang melakukan miring ini kiri. Jadi orang harus happy ya. Kayak Pak Edi ini happy ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Selalu baik. Nanti cukup. Kamu titipan. Hidup ini kan titipan aja. Karena nggak selingkuh, Dok. Iya. Karena nggak selingkuh, jadi Iya. jadi sehat. Itu poin itu. Jadi setia itu sudah termasuk daya tahan tubuhnya meningkat. Kalau saya nggak selingkuh, Dok. Kalau ragil itu duelingkuh dia. Itu masalahnya dia. Jadi sehat juga, trilingkuh tapi. Iya. Nah, Dok, ini pertanyaan lagi, Dok. Juga dari saya lihat dari pertanyaan tadi itu ada yang bilang OTG, orang tanpa gejala. Nah, terus kalau kita mau benar udah pakai masker. Tapi kalau orang tanpa gejala, gimana kita bisa tahu supaya ya benar kita pakai masker ya, sama-sama pakai masker. Tapi berbahaya nggak sih, Dok? Kita berhubung dengan orang-orang OTG ini kan kita nggak pernah tahu, Dok. Iya. Jadi ditengarai justru yang paling banyak itu adalah yang tanpa gejala itu. Karena virus ini kan seperti flu aja, apalagi dengan pandemi, jadi orang bisa kena semuanya, gitu. Dia seperti flu dan dia mungkin muda, kondisinya kuat, ya. Tapi dia membawa virus. Ini yang berbahaya. Makanya kita sadarkan dia. Kamu harus tetap pakai masker karena di situ ada lingkungan anakmu, ada istrimu, ada suamimu, ada kakekmu, ada orang lain. Nah, itu. Makanya tadi kepedulian tadi itu yang nilainya tinggi. Dia sadar. Tapi kalau dia banyak virus tapi dia bisa melewati 14 hari, ya syukur alhamdulillah dia punya antibody. Tapi kita kan tidak tahu kapan dia kenanya itu. Makanya minimal masker itu sudah sangat membantu kebersihan dan juga jaga jarak. Saya lihat di mana-mana itu masih gerombol aja. Itu kita harus tahu diri. Kalau kita sadar, kita ngatur jaraknya. Kalau kita pengen selamat, kan gitu. Jadi ikhtiar yang maksimal itu tadi ya, tadi iman, kita mohon pertolongan kepada Tuhan, backingnya harus Tuhan, ya. Kedua, imun kita tadi sudah ada tipnya. Ketiga adalah kita ilmu, karena COVID ini baru sehingga banyak pendapat dari sana sini yang kita belajar bersama-sama. Nggak usah menyalahkan ini, nggak usah menyalahkan ini. Virusnya itu lebih pinter daripada kita, ya itu. Kemudian kita ikhtiar terus, namanya usaha, ya. Baik dokternya riset, kita bagi-bagi tugas, ya. Yang ada yang lemah kita bantu. Itu ikhtiar dalam rangka supaya tidak terjadi apa-apa, ya. Dengan kita stay di rumah, ya, memperkuat keluarganya juga penting ini, ya. Sementara kalau kita kerja malah jauh dari keluarga, sekarang diingatkan, ini semua Tuhan yang jewer telinga kita, ini semua Tuhan. Dan terakhir adalah kita harus ikhlas menerima ini dan kuncinya adalah sabar. Sabar, tapi bukan sabar diem aja, tetap ikhtiar. Nah, ikhtiarnya harus bersama-sama, jangan malah bertengkar, menyalahkan si A, si B, si C, tambah turun semua. Imun pribadi turun, imun keluarga turun, imun bangsa ini juga turun. Makanya dokter bilang tadi bertengkar. Sekarang saya lihat di sosial media ini lagi seru nih, Dok. Mengenai kalau lagi nyetir mobil sendiri harus pakai masker apa enggak katanya. Ada yang bilang harus pakai masker, kalau enggak ada yang dihukum. Ada dokter katanya lagi dihukum gara-gara enggak pakai masker nyetir sendiri gitu, Dok. Jadi dokter gimana itu, Dok? Pakai lah. Kalau aku pribadi pakai tetap, ya. Memang kesadaran itu makanya kita juga satu, kita harus menyadarkan masyarakat dengan cara yang baik, apalagi sekarang sudah ada dengan agak tegas ya, karena memang masyarakat kita kan beraneka ragam. Kedua adalah yuk kita bantu, kalau dia memang tidak punya masker kita bantu. Ketiga, dalam kita menghadap kepada Tuhan, kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang bandel-bandel ini diberikan petunjuk, ya, disadarkan. Karena ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Hati ini punyaannya Tuhan. Jadi kita minta tolong. Kalau kita cerdas, kita minta tolong sama yang punya. Gitu. Oke, Ragil, silakan. Oke, thank you Pak Edi. Dokter, ini menarik sekali soal terkait menggunakan masker ya, Dokter Agus ya. Ada nggak sih, Dok, mungkin terapi khusus? Misal kita harus berapa menit sekali kita membuka dikit untuk bernapas, atau memang kita terus-terusan menggunakan masker nih, Dok? Karena kan kemarin ada sedikit kontroversial, Dok, ya. Baru sedikit aja kita turunkan, mungkin ketangkap petugas, jadi dia diciduk, diambil,
Dan malah dia tuh dikumpulkan dalam suatu ini ya, suatu mungkin kerumunan seperti itu dok ya. Ini dari Pak Peter Wijaya nih dok. Meneruskan tadi yang Pak ditanyakan tadi sih dokter Agus. Gimana dokter Agus? Silakan dok. Makanya dalam kita menegakkan aturan itu nggak usah terlalu rigid, kan kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Tapi apa salahnya sih kita pakai masker kan tetap nyaman, tetap enak. Itu harus kesadaran. Karena kita lebih banyak mementingkan orang lain daripada diri kita. Itu loh, intinya begitu. Orang lain itu kan tidak sekuat kita mungkin. Itu yang kasihan. Kalau orang-orang yang tidak sekuat kita, misalkan orang tua kita, kan juga kita yang susah sendiri. Makanya Ragil, seperti ini nih pakai masker. Benar, Pak Edi. Benar. Saya juga kalau ini loh. Saya juga waduh. Saya juga harus pakai masker nih kalau gitu nih. Ini dengan ikhlas, kita melakukan dengan ikhlas, badannya tetap gembira. Ya, gitu. Maskerku di bawah. Nah, boleh lepas masker kalau boleh ya. Betul, misalkan aman di rumah sendiri, kita nggak usah. Tapi kalau keluar harus lah. Wajib dok. Ya. Aku cuma ke depan pun pakai masker sekarang dokter. Ya cuma ke depan. Di 2 Maret tok ya dok ya, aku pakai masker. Iya betul. Saya kira aku nggak pakai masker karena lagi di rumah. Aku buang sampah aja pakai masker kok. Iya, karena kita harus keteladanan, harus betul-betul dari hati itu. Ya. Supaya tidak ada beban. Bukan karena terpaksa. Ini karena kondisi memang harus kita seperti itu. Makanya keikhlasan, acceptance tadi harus betul-betul itu membuat daya tahan tubuh kita bagus. Dan lagi ada satu mitos juga dok, bahwa nyatakan ya udah keluar di ruang terbuka kan katanya nggak perlu pakai masker karena ini kan terbuka, jadi angin segala macam. Iyalah kalau ruang tertutup harus pakai masker. Menurut dokter gimana itu? Yang pendapat seperti itu? Tapi kan ya? Orang nggak yakin ini sudah virusnya di mana-mana. Kalau dia dapat, dia kemasukan, mungkin dia sedang bereaksi, kemudian dia pulang atau ketemu siapa. Nah, kebetulan dia daya tahan tubuhnya tidak bagus. Maksud kita tidak berinteraktif dengan orang. Tidak mungkin kita hidup sendiri, pastilah. Tapi pada waktu dia kena virusnya itu sedang berproses, dia komunikasi kena, yaitu yang menyebabkan sekarang kasusnya meningkat itu tadi, ya. Itu tadi. Jadi kita pokok keluar dari rumah, bahkan di rumah pun kalau ada saudara kita yang dari luar kota yang nggak terjamin gitu, kita pakai masker aja nggak apa-apa, atau mungkin ada batuk dan lain sebagainya, pakai masker. Apalagi yang keluar, jelas. Terus ada lagi juga pertanyaan, kalau lagi olahraga gimana dok? Nanti oksigen nggak cukup. Ada yang kata saya dengar di Jakarta orang naik sepeda pakai masker meninggal dok karena kurang oksigen. Ya. Kalau saya sih mensipapi, saya selama masih kuat, masih nyaman, tidak ada masalah. Tapi bagi orang-orang tua, bolehlah dibuka. Tapi pada waktu dia berhenti, mungkin komunikasi jangan lupa masang. Yang sering itu, begitu dia dibuka terus, sampai dia ngomong-ngomong dengan orang lain, dibuka terus. Lah itu yang bahaya. Kalau saya pakai, masih sepedaan tetap saya pakai, karena saya tidak terpengaruh, saya tetap nyaman. Terus mengenai vitamin dok, asupan vitamin apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita? Ada anjuran apa nih dok? Saya sih kalau biasanya kalau sehat nggak masalah, tapi karena ini pandemi, saya hanya vitamin C sama vitamin E, dan itu dosisnya nggak usah berlebih. Yang penting saya rutin, ya. Vitamin C-nya 500 ml, vitamin E-nya 100 ml. Kemudian saya banyak minum air hangat, ya, banyak makan sayur, buah, dan lain sebagainya, ya. Gitu. Tapi kalau tidak ada pandemi, vitamin seminggu sekali aja boleh. Tapi karena ini ada pandemi, jadi badan ini harus fit terus, maka saya rutin minimal. Tapi pengalaman saya untuk yang isolasi mandiri itu, saya tingkatkan 2-3 kali. Dia bisa melewati masa sulit itu. Oh, jadi vitamin E dan C ya dok ya? Ya. Ada mengenai vitamin D kan kita juga perlu dan katanya kita bisa dapat dari matahari. Bagus jadi juga. Cuman itu bisa bagi yang kan kadang-kadang mahal juga kalau terlalu banyak ya. Kita imbangi dengan sinar matahari pagi antara jam 6 sampai jam 8 ya. Kita DD lah istilahnya, DD senam-senam sedikit. Itu bagus sekali ya. Tapi kalau punya duit tambah vitamin D boleh. Cuman pesan saya minumnya harus tambah banyak. Dokter bilang tadi mengenai jam matahari itu sebenarnya
ada berapa saya baca dia bilang yang tepat untuk daerah Kalistiwa ini adalah sekitar jam 10 sampai jam 11. Ya, yang Yang recommended, sebenarnya yang mana sih yang terbaik, Dok? yang Sinar matahari. recommended itu antara jam 6 sampai jam 8. Dulu itu boleh sampai jam 9 lah maksimal. Tapi sekarang ini lapisan ozon kan sudah jebol karena ada pemanasan global. Sehingga sinar matahari langsung masuk ke bumi mengenai kulit kita. Itu kalau terlalu siang, itu bagi kulit yang sensitif akan berisiko, bisa menimbulkan kanker kulit dan lain sebagainya. Maka saya merekomendasi yang bagus ini pokoknya jangan lebih jam 8. Kalaupun terpaksa jangan lebih dari jam 9. Tapi jam 8 sekarang sudah terlihat panas betul, terlalu panas sudah. Ya. Oke. Maka yang Jadi penting tetap aja adalah rutinitas 15 sampai 30 menit ya. Antara range itu sangat bagus sekali. Oke. Dokter Agus saya mau bertanya dok ya, ini kalau kita lihat kan kita sering banget kan orang isolasi mandiri, entah di rumah, entah mungkin dimanapun itu ya, ataupun di Wisma Atlet ya dokter Agus ya. Sekarang mereka ngurus apa-apa sendiri, ngurus administrasi sendiri, penyiapannya pun sendiri, sarapan pun juga mungkin sendiri. Mungkin pengaruh sama dia punya emosinya dok, jadi mungkin dia merasa tertekan, merasa jadi aku sendiri apa-apa ya begitu loh. Nah itu seperti apa caranya memang dia ini bisa untuk bangkit dok, begitu loh dok. Jadi biar nggak mereka nyadar diri itu aku sendiri gitu kan, sampai bahkan ada yang coba bunuh diri, lompat dari Wisma Atlet dari lantai berapa dia meninggal gitu ya. Mungkin dia sudah pesimis ya dokter Agus ya. Ini bagaimana cara untuk mengatasinya dokter Agus? Silakan dok. Jadi yang nomor satu pokok jangan panik ya. Kalau sudah kena jangan panik, ada tenang aja ya. Artinya kita harus bisa memanage emosi kita. Sekali lagi ini perangnya lawan imunitas, emosi itu. Kalau emosi sudah di-manage dengan baik, itu sudah modal kita luar biasa, ya. Dan kita harus bisa menerima, dan kita sadar bahwa saya harus berjuang, dan saya tidak boleh menularkan kepada orang lain, gitu. Nah, itu kuncinya di situ. Makanya dia harus percaya diri, self-confident, tapi jangan over-confident, ya. Dia kelelahan dan lain sebagainya. Nah, ini butuh inovasi kreatif, ini yang dilakukan di Wisma Atlet maupun rumah sakit lapangan di sini ya, ada nyanyi-nyanyi, karaoke dan lain sebagainya. Tapi itu simultan semuanya, gizinya bagus, hatinya di-manage ya, kemudian ada olahraganya dan lain sebagainya ya. Nah, itu justru akan membuat daya tahan tubuh kuat. Itu yang benteng yang ampuh. Tapi yang sangat pikiran negatif, hati nggak tenang, itu sudah langsung drop kondisinya. Oke. Ini tugasnya kita untuk kita menolong pokoknya. Jadi orang yang kebetulan sakit harus kita tolong. Itu kuncinya di situ. Oke. Dokter, ini juga baru-baru ini mungkin ada terdengar juga ya dok ya. Ada korban COVID-19 ini juga dari seorang dokter nih dok. Mungkin dia kita bilang itu kategorinya adalah masih muda dan mungkin nggak gemuk juga. Sehat aja sih dokter Agus gitu kan ya. Cuma tiba-tiba dia ini kena COVID-19 gitu dok ya. Apakah memang ini dia terlalu lelah atau mungkin ada lelah ya dok? Jadi stres itu, kelelahan itu masuk stres mas. Bukan hanya pikiran utang, nyicilan duit, bukan. Kelelahan itu makanya kita ini kalau yang tugas di COVID itu jangan lebih dari 4 jam lah ya. Oke. Ada yang sampai 7 jam itu kelelahan. Apalagi dalam suasana yang panas. Kalau pakai baju hazmat itu kan panas itu. Iya, betul. Jadi ini yang harus kita benahi supaya, karena panas kondisi itu juga menimbulkan stres, kelelahan, energinya habis. Oke. Padahal kita di dalam lingkungan virus itu yang risiko. Baik dokter. Jadi memang benar-benar kita juga boleh kelelahan ya dok ya, harus jaga stamina ya dok ya. Kerja di rumah pun juga jangan terlalu diforsil ya dok ya, seperti itu ya dok. Makanya fisik itu tadi adalah istirahat cukup, itu tadi. Oke. Juga cukup. Kalau kaitannya dengan penularan lewat yang namanya udara dok, airborne itu seperti apa ya dok ya? Tadi kan kita kelelahan bisa juga terpapar COVID-19. Kalau sekarang kita karena udara dok, ya seperti itu dok. Atau mukah katakanlah lewatnya? Jadi kalau sudah di udara virus ini kan ada. Makanya tadi ada yang nggak pakai masker, hidungnya dibuka atau ditaruh di leher atau apa. Itu kan terbuka, berarti virus masuk. Nah, itu kan kita nggak tahu. Gitu. Kan itu berisiko. Makanya sebaiknya kalau keluar karena sudah di udara, ya mungkin pasti atau enggak, tapi WHO sudah memberi warning, bukan hanya droplet yang dengan jaga jarak itu tapi sudah di udara,
Makanya begitu kita keluar bertemu dengan udara, maka kita harus pakai masker. Nah, bagaimana yang di rumah? Di rumah juga ada udara, makanya ventilatornya harus cukup. Kantor-kantor sekarang harus ada ventilasi, minimal ada penyedot udara atau apalah. Sehingga kalau dingin, AC itu selnya virusnya mulek aja, itu kan berarti dia tambah seneng sama situ. Oke. Ada sirkulasi. Mengenai masker, Dok. Masker yang apa sih yang harus kita pakai? Apakah masker kain seperti ini cukup aman? Atau harus medical grade? Atau yang N95? Atau seperti apa yang sebenarnya cocok? Nah, itu tergantung penggunaannya. Kalau kita sehari-hari minimal yang standar seperti kesehatan ini aja, ini sudah cukup. Ya, gitu. Tapi kalau yang di ICU, di tempat-tempat yang lain itu harus minimal N95, minimal itu ya, karena itu jumlah virusnya banyak sekali. Kalau di udara kan tidak begitu, jadi kita pakai ini sudah cukup. Cuman yang kain itu ya otomatis ketebalannya harus ada standarnya ya, bukan asal nanti gunting daster terus digunting pakai masker ya, malah kecut kabel nanti ya kan gitu. Jadi kainnya pun saking orang bingung, aku enggak punya dasi, itu tugasnya kita kalau punya duit ya bantu orang itu, kasih dia yang sesuai dengan standar. Nah, ini itu kesempatan untuk peluang kita, nek pengen kita selamat, sehat, dan kita tetap rezekinya berjalan, ya kita ayo buat masker, kita bagi-bagi kepada ini bukan tanggung jawab pemerintah loh ya, semua loh ya, elemen bangsa yang mengaku dia hidup di Indonesia ini harus membantu dalam kondisi seperti ini, tidak main-main ini ya, bukan hanya ngomong tok, debat tok ya, tidak ada artinya itu ya. Jadi harus action dan yang positif gitu loh. Kalau ngomong tok yang gedabrus sih, banyak orang ngomong tok gedabrus ya, bantu tetangga kita, saudara kita, ingatkan, langsung bantu. Dia tidak punya masker, kasih masker, tidak bisa makan, beri makan ya. Itu tuh Ragil, dan itu memang yang selamat itu. Iya, Pak Edi. Makanya kita ada nih, Dok, kita juga bagi-bagi masker. Jadi masker kita juga dalamnya ada kain-kain segala macam. Jadi bukan itu. Kain. Tapi kan ada sayangnya, kan belum bagi ke saya. Itu saya. Ragil harus kita bagi ke dokter juga ya. Pak Edi, siap, kita kirim ke Surabaya. Kita ke Surabaya ya. Iya. Oke, Pak. Pak, jadi gini, Dokter Agus begini, sekarang kan lagi pandemi COVID-19, orang lagi banyak yang katakanlah lagi agak sedikit lebih aware ya Pak terhadap kesehatan mereka, terhadap proteksi mereka ya Pak ya. Nah, seberapa penting nih ya menurut Dokter Agus nih, kita untuk bisa memiliki proteksi asuransi nih. Nah, gitu loh Dokter Agus loh. Karena kan lagi risiko lagi tinggi gitu loh, Dok. Lebih loh. Iya. Risiko tinggi kalau tidak bisa asuransi kita pas sakit ya. Nek COVID ya mungkin kalau ada BPJS di cover semuanya. Tapi pas kita kebetulan tidak punya apa-apa, ya harus punya asuransi supaya tenang, gitu. Jadi itu penting. Jadi asuransi untuk jiwa, kesehatan, ya itu supaya kita tenang itu tadi. Nah, kita tenang kan, tapi kan bukan hanya untuk kesehatan juga, ada yang berupa tabungan, kan banyak macamnya. Jadi itu. Jadi kita kalau peduli terhadap kesehatan, ya nanti numpuk uang banyak, pada waktu sakit fatal, ya nggak bisa menikmati lah. Jadi sebagian untuk sedekah, sebagian masuk asuransi, sebagian untuk gitu loh. Tapi kalau nanti diberikan kesehatan kan kita bisa produktif kan, hasilnya daripada yang dibayarkan asuransi kan hasilnya lebih banyak yang kalau kita produktif kan gitu. Jadi karena kita salahkan. Jadi saya sarankan semua orang harus punya asuransi kesehatan supaya hidupnya tenang. Saya setuju Dok, asuransi kesehatan sangat penting sekali karena baru beberapa hari ini kita ngelihat Dok, ternyata biaya klaim untuk COVID itu mahal sekali Dok. Ranging dari 150 juta average sampai sekarang 800 juta loh Dok. Iya. Jadi benar kata dokter, kalau kita nggak punya asuransi jiwa, akhirnya kita stres. Itu tadi masuk ICU itu kan hitungannya berapa itu, belum alat-alatnya dan lain sebagainya. Itu tadi. Jadi kalau nggak punya asuransi tambah stres, tambah berat. Makanya kita harus punya lah, ya harus
punya supaya kita tenang. Nek tenang itu nyambut gawe kan enak. Tenang. Ayo dok. Iya. Betul dok. Produktif, hasilnya banyak. Ya kan gitu. Nek sakit kalau kita masih mikirin biaya wae dok, itu mungkin gak cepat sembuh ya dok. Tapi biarkan BPJS itu kan, intinya kan menolong orang, kan tidak jagani kita nek sakit, kan gitu. Ternyata kita bayar BPJS dengan rutin kita tambah sehat. Tapi kalau sewaktu-waktu sakit sudah di cover, itu kan asuransi kan gitu. Betul. Nek sakit ojo mikir kok biaya, ya dok ya, biarin biaya yang bayarin. Ada yang ngurusi ya itu Pak Radil dan Pak Edi. Ya ngono dok. Tapi ikut asuransi malah sehat, malah bisa berkarya, kan untung kita ya. Karena api wae. Api ketimbang loro kabeh, kalau duwe asuransi ini lho, Pak. Hidup ya diangel-angel dewe, hidup itu mudah kok. Ada disediakan ini komunikasi dan lain sebagainya. Intinya kan saling membantu, saling melengkapi, saling menolong, helpful. Bukan apa untungnya, tapi apa yang bisa saya berikan. Kalau dari Generali memberikan pelayanan yang terbaik, dipermudah semuanya. Ya, kita siap-siap. Ya. Betul dok. Pandemi kan enggak mesti semua orang bisa kena. Generali ngasih tanpa masa tunggu dok. Jadi yang kena COVID-19 dia bisa sudah langsung segera dirawat oleh kita dok. Ya dari Generali Indonesia tanpa masa tunggu dok. Luar biasa. Luar biasa. Ayo dok. Tenang. Kalau bayarnya rutin malah nggak enak. Iya, kan jadi positif ya dok ya pikiran kita ya. Karena kita betul. Dokter Agus, ini terakhir dok. Ada yang mau bertanya langsung dok dari kita ya, boleh ya dok ya. Ini sudah nunggu-nunggu dari tadi dok nampaknya dok. Ini nggak sabar mau bertanya ya. Langsung aja ya, langsung kita buka aja untuk Pak Denny. Pak Denny monggo Pak, silakan dibuka mic-nya. Langsung saja dipersilakan bertanya kepada Pak Agus ya Pak, monggo Pak. Karena Pak Agus sebentar lagi akan meninggalkan kita nih Pak. Ya ada acara lagi Pak. Silakan Pak. Halo. Pak Denny. Silakan Pak. Iya. Halo. Halo Pak Denny. Assalamualaikum. Pak Denny Yusuf. Salam Pak Denny, sehat. Alhamdulillah Pak. Ya Pak, saya senang langsung bisa interaksi dengan Dokter Agus nih Pak. Wah, aku ya senang. Pak, saya pertanyaannya cuma satu Pak, karena agak panjang. Jadi mohon dikoreksi kalau salah. Jadi saya dapat informasi bahwa BPJS itu tidak mengcover pasien untuk COVID, karena pasien COVID ini adalah dihandle oleh pemerintah Pak, gitu loh. Nah, apakah benar apa tidak? Jadi artinya bahwa kalau misalnya kita punya BPJS pun, tapi kalau kena COVID itu tidak bisa digunakan itu BPJS karena itu adalah pengcoveran daripada pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Nah, maksud saya ini hubungannya kan juga dengan kami Pak di Generali, kami punya produk kesehatan gitu loh Pak, ya toh. Nah, jadi kita bisa lihat kan rumah sakit rujukan ini kan sudah penuh Pak. Ya, jadi saya pengen tahu apakah tadi Pak Dokter Agus tadi udah bilang bahwa BPJS ini bisa mengcover gitu loh. Tapi saya dapat informasi justru katanya BPJS tidak mengcover karena itu dihandle oleh pemerintah. Nah, itu seperti apa, Dok? Ya, jadi Pak Denny Yusuf, kalau setahu saya yang di rumah sakit saya ini kan kita juga ada yang mengganti lah. Saya tidak tahu dari BPJS atau dari pemerintah. Cuman kalau rumah sakit ini penuh semuanya, terpaksa ke swasta. Nah ini yang berat kan. Karena kalau BPJS itu ada standar-standarnya. Nah kalau ini overload semuanya, kan nggak mungkin, harus ditangani. Dia mesti lari ke swasta atau apa. Nah itu kan harus ada yang membackup lagi. Itu intinya. Jadi intinya kalau misalnya dia di BPJS, kemudian ternyata di rumah sakit rujukan itu dia sudah overload, artinya kan mau nggak mau dia harus punya program kesehatan di swasta ya Pak ya, Dok ya? Iya. Oke. Iya itu harus. Supaya tenang, supaya selamat. Kalau ini kan hitungannya waktu. Kalau dia pas kena serangan di paru-parunya agresif, dia tidak cepat ditangani yang dengan fasilitas yang lengkap, kemudian penuh semuanya kan bahaya. Oke Dok, ya itu bikin kita semangat lagi untuk lebih agresif di kondisi ini jualan produk kesehatan Dok. Ya, ini justru malah peluang. Dan bagi yang belum punya asuransi segera, nggak mungkin rugi lah, nggak mungkin rugi. Kenapa? Kalau ada sesuatu kita sudah tenang. Kalau kita misalkan ada sesuatu misalkan fatal meninggal nggak bisa bekerja,
Tapi kalau kita dengan itu, kalau suatu waktu tenang, nah, tenang daya tahan tubuhnya meningkat, malah produktif, malah dapat rezeki banyak, ya. Tapi toh kalau semuanya kita kan tidak tahu namanya sakit, kita sudah tetap ada yang membackup, itu loh gunanya di situ. Kalau pemikiran yang simpel ini dilaksanakan, ya mudah-mudahan kita selamat, kan gitu aja. Oke dok, makasih dok. Siap. Selamat siang dok. Wassalamualaikum. Semangat Pak Denny. Ya. Ya, waalaikumsalam Pak Denny. Yang penting Terima kasih Mas Indonesia Regi. sehat, Terima kasih Pak Edi. Indonesia selamat, Ya. Indonesia maju. Saya senang Pak Dr. Agus bilang tadi harusnya nggak ada ruginya. Tapi ada sebagian orang merasa kalau dia bayar premi, kalau nggak pernah sakit, nggak pernah klaim, dia bilang rugi dok, udah bayar premi nggak pernah klaim. Nah itu dia. Saya bilang bukannya bersyukur sama Tuhan dikasih hidup sehat, hidup Iya. panjang. Kok Iya. merasa rugi? Benar nggak dok? Iya. Nah itu makanya harus dirubah mindnya, the power of mind-nya harus yang positif gitu. Jadi sekali lagi itu sedekah itu tadi loh. Jadi kita tambah sehat, tambah produktif, rezeki kita akan tambah meningkat gitu. Kalau toh ada sudah ada apa-apa kan hati kita tenang. Kuncinya kan ketenangan itu, sudah ada yang membackup itu. Jadi begitu hebatnya power of mind ini dok ya. Baru kita Iya. berpikir Loh, positif. orang makan sate gini ya, pikirannya negatif. Kok ya apa kolesterolku? Itu satenya utuh kolesterolnya naik. Iya. Loh, betul. Tapi kalau pikirannya positif, hasilnya positif. The power of heart. Hati kita percaya pada Tuhan, itu aja sudah positif. Pikiran kita positif. Aku bisa. Aku optimis. Aku bisa melalui pandemi ini. Insya Allah Tuhan akan. Jadi Tuhan itu menuruti apa yang ada di hatimu, ada yang ada di pikiranmu itu. Makanya yang positif, yang baik. Jangan yang negatif. Jangan berusaha menyakitkan orang, tidak bisa memaafkan. Tapi kita tetap fokus agar pandemi ini bisa berlalu dengan bersama-sama. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita damai, jangan bertengkar, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, kita berdoa bersama-sama. Indonesia ini luar biasa. Ya, saya bangga sekali karena bapak saya yang pahlawan perjuang. Bapak saya itu dimakan di Taman Makan Pahlawan. Banyak kita kalau bertengkar itu kasihan pahlawan-pahlawan kita. Kalau mendengar ini, makanya kita harus yang bersatu, kompak, dengan semangat tinggi, kita bisa lalui semuanya dengan baik. Itu Mas Ragil dan Pak Edi, Bu Irman, ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, semangat. Kapan-kapan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih spektakuler lagi. Matur suwun Dr. Agus, informasi jelas. Matur nuwun. Terima kasih, Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu, pamit close karena yang ada meriah. kegiatan jam setengah 6. Oke, tepuk tangan Monggo, untuk Dok. Monggo. Bapak Ibu. Semangat, sehat. Nah, Thank you. Ya. oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Edi semua thank you banget ya. Sesi dengan Dr. Agus sudah berakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika begitu selesai sudah acara kita ya Gentalk Special Edition edisi 8 ini ya di siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu boleh ya silakan saja nanti tanyakan lebih lanjut lagi kepada tenaga pemasar Anda terkait program Gen Smart ini Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sesi terakhir ya, saya boleh minta kepada Bapak Edi Tuhirman untuk memberikan closing statement-nya ya. Untuk Bapak Edi Tuhirman dipersilakan Pak untuk memberikan closing statement-nya Pak Edi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Regil. Jadi rekan-rekan semua nasabah kita dan semuanya, ayo ternyata tadi dari kita, dari Dr. Agus nyatakan bahwa kekuatan pikiran, kekuatan hati itu sangat penting. Ayo kita hidup sehat, siapkan, kita harus tenang. Kalau Anda punya asuransi kesehatan dengan Generali tentunya akan lebih tenang lagi sehingga tidak ada keraguan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Thank you, bye-bye.